Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Evi Marita SPD. Saya adalah seorang guru kimia di SMK Negeri 1 Senudun, Aceh Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di PTK Universitas Malikus Saleh dengan nomor induk mahasiswa 2307611087. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Senudun, Aceh Utara pada kelas 10 dengan materi hukum dasar kimia yaitu hukum lafaz. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, bagus. Masih semangat pagi kan? Masih. Alhamdulillah masih semangat pagi. Biar udah siap. Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua kan? Masih sehat. Dan sebelum kita mulai belajar hari ini, baiknya kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Dan mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Mau ngecek kehadiran kalian. Siapa hari ini ada dari Rizal Fahmi dan Izin. Siapa lagi? Siapa orang habisnya? Kenapa ada keterangan? Tidak. Mudah-mudahan Agusnya cepat sehat kembali dan bisa belajar seperti biasa dengan kita semua. Amin. Kita belajar apa hari ini? Belajar apa? Kimia. Belajar apa hari ini? Hukum lafaz. Itu bacanya lafaz, tapi bacanya lafaz. Itu bahasa Sunda. Jadi kan sebelumnya kan kita sudah belajar pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Unsur. Apa lagi? Dan reaksi kimia. Reaksi kimia. Ada yang masih ingat? Pengambilan dari unsur. Siapa masih ingat? Dera, coba Dera. Unsur adalah zat utama yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi darah bersama dengan asam oksigen. Ya, bagus ya. Dera, jawabannya udah bagus. Berarti itulah pengambilan unsur, masih ingat ya? Biar kita lalu sudah belajar itu berarti. Yang kedua ini senyawa. Siapa namanya senyawa? Saya Bu. Ya, coba. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih, contohnya seperti garam kapur atau NaCl atau air, yaitu CH2. Ya, bagus Remi. Ya, senyawa itu gabungan dari unsur tadi yang dijawab oleh Dela. Ya, gabungan itu membentuk adalah senyawa. Dan satu lagi reaksi kimia. Reaksi kimia kan sudah reaksi contohnya nih, reaksi air. Kemarin kan sudah kita reaksi air. Air ini kan sebelum bereaksi ini H2O-nya, ini kan terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Ya, dan oksigen. Nah, jumlah di sini kan atom adalah
sudah belajar. Ini kan tidak semua itu pulang sini. Nah, ini ya hukum kekekalan massa. Kita kan hari ini belajar ini hukum kekekalan massa. Biar jam sekarang sudah jam 11, tapi semangatnya harus semangat pagi biar belajar dunia. Jangan ada di pikiran kalian dunia itu sulit. Sebenarnya itu bukan sulit, ya. Sebenarnya cukup banyak manfaatnya. Belajar dunia itu cukup banyak. Kenapa? Dunia itu tidak lepas dari kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Kalian kan sebenarnya udah baca kan di buku cetak, kan? Ya. Buka buku cetak. Ya. Hukum kekekalan massa. Apa hukum kekekalan massa? Itu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari apa? Dalam kegiatan apa? Masa. Ya, akan membakar, ya kan? Memasak. Memasak itu contohnya apa? Buat kue, adonan kue. Adonan kue sebelum kita membuat adonan kue, tentunya bahannya kita balik dulu. Ditimbang, tepungnya ditimbang, gulanya ditimbang, ya, telurnya juga ditimbang. Jadi di saat prosesnya itu kan dimasukkan ke dalam adonan, apakah masih sama jumlahnya? Masih sama masanya di situ? Sama. Ya, sama. Ya, masih sama. Jumlahnya di situ masih sama. Kita lihat bagaimana hukum kekekalan massa dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pertama dulu tujuannya. Coba rating baca tujuannya apa? Tujuan pembelajaran peserta didik membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa melalui percobaan sederhana. Kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum Lifehacker untuk menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu cuma tujuan kita belajar hari ini. Ya, kita ini tidak lepas dari masalah menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari, dan ini kita membuktikan hukum kekekalan massa melalui percobaan sederhana. Ya, melalui percobaan sederhana. Dan jadi coba ini kalian simak videonya. Coba kalian simak. Hukum dalam pikiran kita adalah peraturan yang dibuat untuk menertibkan manusia dalam masyarakat. Tapi bukan hukum seperti itu yang akan dibahas di video ini. Hukum yang kita bahas adalah hukum yang menjelaskan konsep bagaimana objek-objek yang ada di alam semesta ini. Tapi dari kesimpulan tadi, dari videonya apa dapat kita simpulkan bahwa hukum kekekalan massa itu apa? Hukum kekekalan massa apa? Masa tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Ya, di masa tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Jadi kan ada reaksi H2O, dan reaksi pembakaran, ya kan? Bereaksi dan zat bereaksi dan hasil reaksi, ya, Lavoisier menyimpulkan bahwa zat bereakan dan hasil reaksi adalah tetap. Tapi dengan apa? Dengan wadah tertutup, ya, dalam keadaan tertutup. Kenapa dalam keadaan tertutup? Karena apa? Massa itu dia bisa berubah bentuk,
tapi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Bentuknya berubah. Contoh, kayu yang kita bakar tadi kita timbang, ya kan? Kita timbang, setelah kita timbang sekian masanya. Nah, setelah kita bakar, sama juga cuma gasnya itu gas berubah menjadi gas. Kalau kita timbang sama dengan yang kita lihat, ya. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan ini ya, video tadi bukan apa yang ditentukan. Ini dari video teknik dan dasarnya. Video tadi kan ini ada pertanyaannya. Mengapa besi setelah berkarat lebih besar masanya daripada sebelum berkarat? Nah, bagaimana pendapat kalian? Nah, yang kedua, bagaimana menurut kalian masa kayu sebelum dibakar dan setelah dibakar masanya berbeda? Nah, yang ketiga, menurut pendapat kalian, apakah masa baking soda natrium bikarbonat yang dicampurkan dengan cuka dalam ruang tertutup akan berkurang atau tetap? Ini kan yang menjadi pertanyaan kita kan setelah belajar hukum pertukaran massa. Nah, jadi yang ingin kita buktikan apa? Ini yang nomor 3 yang warna biru. Kita ingin membuktikan yaitu hukum kekekalan massa melalui percobaan. Jadi percobaan sederhana ya Pak. Baking soda dicampur dengan cuka. Ya. Nah, sudah kita yuk berkelompok. Buat kelompok. Yuk berkelompok. Ini dah berkelompok kan? Dah berkelompok. Ini bukan LKPD. Di sini ada bagaimana cara kerjanya. Apa anda ada bawa? Ada. Nanti siap kita untuk melakukan percobaan sederhana. Ya. Ini coba. Ini LKPD-nya satu kelompok satu. Ya. Satu kelompok satu. Ini media masing-masing. Coba perhatikan. Ya. Coba perhatikan. Modal beneran ada bawah? Ada. Balon ada bawah? Ada. Soda? Ada. Di mana tadi kan kalian lihat cuma satu ya dari mana ya? Iya. Nanti kita limbang sama-sama nanti kita lihatnya. Berarti yang lain dapat semua. Ini langkah kerjanya, ya. Langkah kerjanya. Yang pertama baca dulu LKPD dari sumber tadi kan ada bukunya, ya kan? Nah, kita buat lembar kerja. Lembar kerjanya, coba lihat lembar kerjanya. Bacalah bahan ajar yang kamu miliki dan diskusi bersama temanmu dan lakukan secara rangkaian yang berikut. Yang pertama, ambil 50 mili asam cuka, masukkan ke dalam bawah botol mineral. Nah, ada kan bahannya kan? Ambil dua botol mineral dan beri label 1 dan 2. Nanti 1 dan 2 masing-masing masukkan 50 mili asam cuka. Nah, kedua, ambil 2 sendok teh dan 3 sendok teh baking soda dalam 2 balon yang berbeda. Nah, yang ketiga apa? Pasangkan ujung balon ke masing-masing mulut botol. Lalu catat pengamatannya dengan menimbang, ya. Nah, dengan menimbang itu. Terus kemudian tuangkan baking soda dari dalam balon. Biarkan sampai semua gelembung gas habis.
dan timbang sekali lagi. Ya, mau kita lihat masa terakhirnya berapa. Itu lakukan secara bergantian dalam botol 1 dan botol 2. Dah siap? Dah siap kerjakan. Masing-masing bahannya sudah di atas meja masing-masing kan? Ya, kalau sudah berdasarkan patutnya terpilih tadi, ya kerjakan. Udah satu lagi ya. Nah sekarang Delapan sama. 99. udah siap ya.
dan asam cuka CH3COOH pada saat bereaksi menghasilkan asam natrium karbonat. Natrium karbonat tersebut akan memulai menjadi air dan gas karbon dioksida. Kemudian persamaan reaksi yang terjadi antara Sama reaksinya dari sudah. Nah, persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan baking soda. NaHCO3 ini direaksikan, kemudian ditambah CH3COOH. Ini menghasilkan yang namanya NaCO3. Nah, kemudian ditambah dengan H2O, kemudian ditambah dengan C2. CO2. Hai, belum. Kenapa? NA belum tidak ada. Nah, pada NaHCO3 ini menghasilkan natrium karbonat. Kemudian pada CH3CO. Nah, NaHCO3 ini menghasilkan garam. NaHCO3 ini menghasilkan baking soda. Kemudian NaHCO3 tambah asam cuka CH3COOH. Nah, kemudian ini menghasilkan garam, dan ini menghasilkan air, dan ini menghasilkan gas. Kasih dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Mengapa balon yang ada di mulut botol menembak? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan kami pertanyaan. Karena gas yang dihasilkan dari campuran cuka dan baking soda. Sekian, saya mengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dengan baik sudah mempresentasikan hasilnya. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Orang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa soda kue dan asam cuka pada saat bereaksi menghasilkan garam. Garam tersebut akan menemui menjadi air dan gas karbon dioksida. Yang kedua, hasil reaksi. Mereka kayak itu juga penjelasan. CO direaksikan, tambah CH3COOH, NaCO3 mereaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa soda kue dan asam cuka pada saat bereaksi menghasilkan garam. Garam tersebut akan memuai menjadi
HCO 3 Atu tambah H2O tambah CO2. Anak dari terus Pak, kenapa pada hari ini? Contoh dari pada hari untuk membaca lah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti memasak, pembakaran kayu, besi berkarat. Demikian, apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan warna kue dan juga dalam jumlah yang berbeda dengan balon? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang paling berpengaruh terhadap pengembang balon adalah cuka. Dalam jumlah yang berbeda akan mengaruhi pengembangan balon. Oleh sebab itu, jika kedua tekanannya sama. Satu kali. Bisa dengar dengan mereka? Ya. Entahlah. Dan demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Setelah melakukan percobaan, ya, berarti dapat kita simpulkan apa? Terbukti nggak hukum kekekalan masa, hukum fase? Terbukti nggak? Terbukti. Berarti masa sebelum bereaksi dan setelah bereaksi adalah apa? Sama. Ya, tapi dengan syarat apa? Di ruang Duduk. ya, di ruang tertutup. Bagus, ya. Belum pernah saya pakai terima kasih Pak kelompoknya. Enggak. Terus berapa? Ada hasil kelompok tadi, berarti kita dapatkan ya kesimpulannya masa sebelum bereaksi dan setelah bereaksi adalah sama. Di dalam ruangan tertutup. Sudah, berarti hasil reaksi yang dihasilkan apa? Yaitu baking soda, asam natrium karbonat ditambah asam asetat dari asam cuka menghasilkan itu natrium karbonat ditambah menghasilkan air dan menghasilkan gas CO2. Yang mengembang itu adalah gas CO2-nya, ya, yang menyebabkan balon mengembang. Nah, yang menyebabkan balon mengembang itu berasal dari asam asetat sehingga balonnya mengembang. Nah, ada yang kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan dari percobaan kita lakukan hari ini? Ada? Berarti sudah mengerti jelas kan? Jelas, ya. Nah, berarti apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Apa? Ya. Hukum kekekalan
kegiatan. Ini ya. Tiga menit. Kalau sudah siap, kumpulkan. 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 Dah, itu bersihkan meja ini. Kalau sudah evaluasinya sudah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang hukum Ross. Ya, tentang hukum Ross. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dalam hukum Ross. Evaluasinya sudah dan reaksinya sudah. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang hukum juga, tapi hukum pros, ya, hukum pros ini bulan puasa. Untuk pertemuan selanjutnya hukum pros. Nah, kesimpulan sudah belajar yang semangat, ya, belajar di rumah. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita berjumpa lagi. Sebelumnya coba baca doa dulu. Baik, baca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana